ada PSPK 1 yang mengadopsi IFRS S1 dan ada PSPK 2 yang mengadopsi dari IFRS S2. Nah, tapi tentu saja apa yang dideklar oleh Ikatan Akunting Indonesia ini belum menjadi sebuah kewajiban ya bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Apakah saat mereka melaporkan annual report-nya harus mengadopsi itu, tentunya akan menunggu ya apakah diadopsi oleh OJK atau oleh pemerintah Indonesia gitu ya. Dan IAI ini mendeklar adopsi ini akan mulai dilakukan di implementasinya di pelaporan 2027 gitu ya. Nanti kita lihat karena seperti Malaysia, Singapura mereka sudah lebih awal ya. Mungkin ini sebagai gambaran. Bentar, saya akan jam dulu ke mana ya? Nah, ke sini nih. Nah, jadi di sini bisa dilihat bagaimana negara tetangga kita ya, misalnya Malaysia, Singapura. Nah, kalau dilihat di sebelah kiri ini saya ambil dari referensi dari Deloitte ya. Jadi Deloitte membuat research terkait dengan adopsi IFRS ini. Jadi yang sudah mengadopsi ini adalah negara-negara yang warnanya hijau ya, termasuk di sini Singapura dan Malaysia. Jadi mereka akan mengadopsi si IFRS S1 S2 ini per tahun ini, Malaysia Singapura ini, dan mereka akan melakukan kewajiban untuk di assurance ya, atau diverifikasi per tahun 2007 nih. Jadi ini informasi bagus nih buat teman-teman dari badan verifikasi ya yang join webinar di sini. Nanti bisa saja Indonesia juga ngikut nih, bisa sama-sama 2027 atau bisa juga lebih awal gitu ya. Jadi tidak hanya deadline terkait adopsinya, tapi juga masing-masing negara juga menetapkan deadline untuk kegiatan kewajiban dalam melakukan assurance ya terhadap climate risk report-nya gitu. Kalau di Uni Eropa bahkan tahun ini sudah berlaku gitu ya untuk ininya untuk assurance-nya gitu ya berbarengan dengan adopsi untuk pelaporannya itu sendiri. Oke, kembali ke slide sebelumnya, tadi saya sempat lompat. Oke, nah jadi sebagai gambaran di mana TCFD sebagai apa namanya pelopor ya, sebagai dasar pondasi bagaimana climate risk disclosure ini dilakukan. Jadi tadi di 2016 TCFD melalui Financial Stability Board mereka menerbitkan semacam dokumen ya. Jadi ini bukan standar, masih rekomendasi. Jadi kalau Bapak Ibu melihat dokumen TCFD report ini, kebanyakan bukan requirement, ketentuan terkait governance, strategi, risk management, matrix target itu rata-rata kata-katanya itu bukan shall ya, tapi should gitu. Karena ini masih sifatnya ad hoc gitu ya, belum sebagai sebuah standar gitu. Tapi ini sudah sangat berbeda dari standar-standar disclosure sebelumnya, di mana misalnya yang OJK ataupun GRI mereka menerbitkan standar disclosure, tapi dengan fokus kepada stakeholder yang sangat lebar ya. Jadi ada internal stakeholder, ada external stakeholder gitu ya. Internal stakeholdernya bisa pemegang saham, karyawan, manajemen, eksternalnya bisa ada NGO, pemerintah dan lain-lain. Nah, TCFD ini dia berbeda, dia fokus kepada single stakeholder, yaitu kepada investor atau lender atau pihak asuransi gitu ya. Nah, sehingga fokus dari disclosure-nya ini bagaimana TCFD ini meminta agar pelaku bisnis mereka mendisclose bagaimana tata kelola dalam climate risk management, bagaimana strategi mitigasinya ya, termasuk di dalam strategi ini ada scenario analysis. Jadi TCFD ini meminta tidak hanya profile di tahun ini sebagai baseline, juga mereka meminta perusahaan untuk
profile mereka di 2030, 2050 ya, dengan menggunakan scenario analysis, sehingga menjadi input dalam penetapan strategi mereka. Bahkan, TCFD ini juga meminta perusahaan untuk menjelaskan bagaimana metode mereka melakukan climate risk assessment ya, yang terdiri dari physical risk dan season risk, dan nanti dalam bentuk matriks dan targetnya. Nah, ini yang menjadi dasar berbagai inisiatif terkait dengan climate risk ya. Ada IFRS, ada transition plan, ada just transition, ada banyak inisiatif yang mendasarkan kepada dokumen TCFD ini. Nah, kalau dilihat lebih detail di dalam TCFD ini selalu dibagi ada risk, ada opportunities gitu ya. Nah, yang risknya dibagi-bagi menjadi transition risk ya, ada policy, teknologi, market, reputasi. Physical risk-nya ada physical risk akut dan kronis, lalu opportunities-nya juga dibagi-bagi gitu. Nah, bagaimana TCFD ini memberikan arahan ke entity bisnis yang ada. Jadi sebetulnya dari resiko-resiko yang ada, dari opportunities yang ada, ujung-ujungnya TCFD ini menginginkan sebetulnya seberapa besar sih dampak ke aspek finansialnya gitu ya, baik dari sisi laporan profit and loss ya, income statement, di neraca keuangan, di balance sheet gitu. Jadi misalnya di income statement itu akan ada kemungkinan item-item pengeluaran yang berbeda dengan sebelumnya yang di-trigger oleh climate risk ini. Misalnya ada pajak karbon gitu ya. Demikian juga di balance sheet ini bisa saja ada aset-aset yang ternyata harus di apa istilahnya itu stranded asset gitu ya. Seperti misalnya di sektor pembangkit listrik batu bara, mereka itu harus ditutup lebih awal gitu. Ada perusahaan di Pulau Jawa ini pembangkit listrik batu bara, dia harusnya bisa beroperasi 2042 karena punya kontrak dengan PLN-nya 2042, tapi pemerintah meminta mereka tutup di 2032 gitu. Nah, tentunya itu akan masuk di dalam aset dan liabilities report-nya ya di perusahaan terkait. Nah, jadi seberapa besar impact-nya sangat tergantung kepada bagaimana perusahaan itu men-treatment resiko dan opportunities. Ada resiko yang akan diambil sebagai opsi, ada yang opportunities yang juga akan diambil. Tentunya ini akan berpengaruh ya ke dalam performance keuangan dan performance bisnis perusahaan. Nah, karena TCFD ini sebuah inisiatif yang sifatnya ad hoc ya, nah maka karena dianggap sangat penting, sangat bagus, mewakili apa yang diinginkan oleh investor, jadi investor merasa dengan laporan keuangan yang sekarang ini tidak mewakili kondisi keuangan yang sesungguhnya selama belum